Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Ramadhani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu mesin Turing. Pertama adalah sejarah dari mesin Turing. Diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Berikutnya ada model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama ada pengendali berhingga atau finite control. Lalu ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga. Dapat dibaca maupun ditulis. Lalu sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, di mana blank sedangkan B besar. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, yang dinyatakan sebagai A1, A2 sampai A ke suku N. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Gusi berdarah adalah tanda gusi bermasalah yang dapat menyebabkan gigi tanggal. Baru Pepsodent Gum Expert dengan zinc dan vitamin E, jaga gusi rekat pada gigi untuk cegah gigi tanggal. 100% terbukti merawat gusi. Baru Pepsodent Gum Expert. Kita bisa mendefinisi A. Lalu berikutnya ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA, di mana di mesin FSA atau PDA pita masukan hanya dapat dibaca, lalu di mesin Turing pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Lalu yang kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan. Lalu perbedaannya, di mesin Turing dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Lalu di mesin FSA pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan di mesin Turing pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Lalu ada aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis dari status finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Lalu yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Lalu yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Lalu ada definisi. Sebuah mesin Turing dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut, di mana M dapat termasuk ke Q, sigma, gamma, delta, S, B, dan F, di mana Q itu himpunan state, lalu sigma adalah himpunan simbol input termasuk B, lalu ada gamma yaitu simbol-simbol yang muncul di pita termasuk sigma, lalu ada delta, posisi transisi yang memetakan Q dikali gamma menurunkan Q dikali gamma dikali LR. Lalu ada S sebagai state awal, di mana S bagian dari Q. Lalu juga ada simbol blank, di mana B bagian dari gamma. Lalu ada F himpunan final state. Lalu ada seperti ada contohnya. Mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Lalu contoh string dalam L misalnya 001 001 0001 000111. Berikut adalah cara kerja mesin Turing, yaitu untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Lalu gerakan robot ini ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Lalu ganti simbol 1 ini dengan simbol Y. Lalu gerakan lagi ke kiri hingga dijumpai simbol X. Lalu geser head ke kanan
maka akan diperoleh head yang paling kiri dari pita tersebut. Lalu kembali ke langkah 1, yaitu menentukan 1 dan seterusnya. Jika pada saat belok ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Lalu jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima. Lalu jika sebuah string diterima, maka mesin Turing berhenti. Untuk string yang tidak dikenali, ada kemungkinan M tidak berhenti. Lalu di sini ada pita dengan ujung B, di mana B itu blank. Nah, kita akan melakukannya seperti langkah yang tadi, di mana mesin tersebut akan mencari 0 dulu, lalu menggantinya dengan X, lalu mencari 1 dan menggantinya dengan Y, dan seterusnya. Sampai ke jika head menemukan B, maka string 000111 akan dikenali oleh mesin M. Dari penjelasan sebelumnya, terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing, di mana status A mempunyai aksi menemukan simbol 0, lalu status B mempunyai aksi mencari simbol 1 ke arah kanan, lalu status C mempunyai aksi mencari simbol X ke arah kiri, lalu status D mempunyai aksi memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca sebagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja dapat berbeda-beda. Lalu ada perilaku atau gerakan lengkap dari mesin Turing mengenal 0 pangkat n 1 pangkat n ditunjukkan pada tabel berikut. Cara membaca tabel ini, misalkan dalam state A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke state B, lalu mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan agar mencapai state berikutnya. Hal itu juga berlaku untuk yang lainnya. Nah, dari tabel di atas kita dapat meringkasnya menjadi seperti di bawah ini, di mana B ini adalah state yang akan dituju berikutnya, lalu X adalah penggantian dari 0, dan R ini arah headnya, karena R dia maka kanan, jika L dia ke kiri. Lalu dengan menggunakan notasi formal ya, maka mesin Turing pengenal bahasa L dapat ditulis sebagai berikut. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama ada state sekarang atau key, disimbolkan dengan key. Lalu yang kedua, simbol yang sedang diterima atau dibaca. Lalu yang ketiga, posisi head atau nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Lalu, jika alpha 2 sama dengan A beta, maka konfigurasi saat mesin Turing pada gambar tersebut dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat atau instantaneous description, di mana formulanya adalah alpha 1 key alpha 2, yang artinya mesin sedang berada pada set key, lalu alpha 1 dan alpha 2 adalah string yang terdapat pada pita, lalu mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Lalu ada menggunakan tanda T tidur sebagai pemisah dan tanda underscore sebagai tuntunan state atau head. Contoh gerakan kiri dapat dilihat seperti di gambar, dan kanan juga. Sebuah string diterima oleh mesin Turing jika mesin tersebut
mencapai status akhir dengan kata lain suatu kalimat W diterima oleh M jika terdapat rangkaian deskripsi sesaat, yang dalam hal ini di mana P bagian dari F dan alpha 1 dan alpha 2 bagian dari gamma closure. Berikut ada contoh soal dimana kita harus menentukan komputer string 001 berdasarkan mesin Turing yang ada pada gambar. Hasil langkah-langkahnya dapat dilihat. Karena final setnya E dan kita dapat E ini di sini di hasil akhirnya, maka string 0011 dapat diterima oleh mesin Turing tersebut. Lalu ada unrestricted grammar. Misalkan W adalah kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa G sama dengan NTSP. Mesin Turing M yang menerima W bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Input awal yang dibaca oleh M adalah W hashtag S hashtag. M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara hashtag sehingga pada kita masukkan suatu saat diperoleh W hashtag. Lalu ada contohnya ini. Dia akan dimulai dari AAA, lalu S ini adalah start. Kita lihat di transisinya, S akan menghasilkan ACAB, jadi makanya dia berubah jadi ACAB. Lalu kita lihat lagi di sini kita mempunyai CB, di mana di transisi CB adalah kan dia akan menurunkan DB, maka dia akan berubah di sini. Lalu kita lagi DB akan berarti kita sini ada AD, dia akan berubah menjadi DA dan begitu seterusnya hingga hasil akhirnya adalah AAAA hashtag AAAA hashtag. Itulah hasil akhir dari gambar mesin Turing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.